Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, jadi kemarin AMD baru saja mengadakan keynote pada acara CES 2023. Dan di sana cukup banyak sekali hardware yang mereka reveal, dan sepertinya ini pertama kalinya gue lihat mereka memperlebar cakupan bisnis mereka. Yang kayaknya sih nggak kebayang aja gitu sampai masuk ke ranah medis, hingga space exploration. Jadi kayaknya sih AMD kepingin apapun siapapun ya pakainya AMD. Oke, pokoknya selain itu mereka tetap juga kok membahas produk-produk ranah consumer seperti Ryzen 7000 Mobile yang menggunakan Zen 4 dan integrated GPU RDNA 3, lalu ada juga Radeon 7000 Mobile, sampai akhirnya mereview juga produk Ryzen 7000 X3D yang kali ini punya 16 core. Nah, tak lupa juga di sini AMD mereview produk Ryzen 7000 Non-X mereka baik dari Ryzen 5 sampai Ryzen 9. Dan kebetulan di sini gue diberi kesempatan oleh AMD untuk membahas Ryzen 5 7600. Sebelum membahas spesifikasi dari CPU ini, gue akan sedikit merefresh dulu mengenai arsitektur CPU Zen 4. Siapa tahu kalian ketinggalan. Jadi arsitektur yang digunakan pada Ryzen 7000 ini pertama kali diumumkan pada Agustus tahun kemarin. Yang saat itu hanya ada 4 varian CPU saja, mulai dari Ryzen 5 sampai Ryzen 9. Dan CPU ini menjadi pelopor dukungan RAM DDR5 untuk Ryzen, serta soket AM5 yang AMD janjikan akan diperlakukan seperti soket AM4 yang didukung dalam waktu beberapa tahun ke depan. Arsitektur Zen 4 ini masih membawa desain chiplet yang untuk kali ini AMD menggunakan fabrikasi 5 nanometer TSMC pada core atau compute die-nya dan 6 nanometer TSMC pada I/O die. Nah, karena fabrikasi yang semakin kecil ini, AMD pun bisa memasukkan integrated GPU RDNA 2 pada I/O die mereka. Walaupun sih hanya 2 compute unit aja, tapi setidaknya untuk pertama kalinya line up Ryzen di luar varian G itu bisa melakukan display output tanpa discrete GPU. Untuk si Ryzen 5 7600 ini secara spesifikasi tetap berjumlah 6 core 12 thread dan memiliki integrated GPU RDNA 2 serta tetap menggunakan soket AM5. Hanya saja di sini secara clock speed itu jauh lebih rendah ya dari si 7600X dan tentu TDP-nya terlimit di 65 Watt. Walaupun begitu, AMD mengklaim CPU ini tetap bisa berjalan 5 GHz lebih. Nah, menariknya di sini karena TDP-nya yang lebih rendah, AMD pun mengembalikan bonus CPU cooler bawaan. Untuk si 7600 ini diberikan Write Stealth yang sepertinya bakal ngepas banget nih untuk TDP 65 Watt yang nanti kita akan lihat. Tapi untuk varian Ryzen 7 dan Ryzen 9 bakal diberikan Write Prism. Jadi akhirnya AMD di sini mengembalikan apa yang menjadi nilai jual utama mereka, ya salah satunya CPU cooler bawaannya ini. Tentu kalian penasaran kan dengan performa CPU ini akan seperti apa? Oke, di sini gue akan tes menggunakan motherboard X670E dari Asus supaya di sini nggak ada limitasi dari VRM. Serta untuk RAM DDR5-nya di sini gue gunakan dari G-Skill dengan speed 6000 MHz yang sebagaimana speed ini AMD klaim sebagai speed RAM paling sweet spot untuk CPU Zen 4. Nah, untuk CPU coolernya gue akan menggunakan AIO untuk melihat potensi clock speed dari CPU ini. Tapi nanti gue akan tes juga sih menggunakan stock coolernya. Lalu untuk GPU di sini gue akan menggunakan Radeon RX 7900 XTX. Yang gue tahu ini GPU nggak akan masuk akal bagi pengguna Ryzen 5. Tapi maksud gue di sini agar tidak terjadi GPU bottleneck pada saat memainkan game nanti, dan kita juga akan lihat seberapa kuatkah CPU ini menghandle GPU setinggi ini, yang tentu nanti gue akan bandingkan dengan CPU generasi sebelumnya dari Ryzen, yang di sini gue akan pakai Ryzen 7 5700X, karena memang gue nggak punya si 5600 Non-X sih, dan ini satu-satunya CPU Zen 3 yang gue punya saat ini. Oke, pertama kita lihat dari hasil benchmark sintetis Cinebench. Ryzen 5 7600 ngasih performa single core maupun multi-core yang jauh lebih kencang dari Ryzen 7 5700X. Yang keduanya di sini juga sama-sama berjalan di 65 Watt. Lalu bagaimana hasilnya pada video games? Berikut hasil tesnya pada resolusi 1080p dan juga 1440p. Terlihat ya, sepertinya Ryzen 5 7600 juga menunjukkan hasil yang lebih unggul pada video games. Tapi entah kenapa nih di sini pada tes Cyberpunk 2077 di 1440p, hasilnya itu lebih rendah dari si 5700X. Dan ini udah gua tes berkali-kali, hasilnya pun ya tetap sama seperti ini. Nah, pada productivity pun yang mengandalkan kemampuan CPU, Ryzen 5 7600 sekali lagi menunjukkan kemampuan yang lebih unggul dari generasi sebelumnya.
Untuk suhu saat menggunakan AIO, CPU ini rata-rata bertengger di 85 derajat aja, dengan konsumsi daya alias package power yaitu ada di 89 watt. Dan tentu ini sesuai dengan TDP CPU Ryzen 65 watt yang selama ini memiliki package power tracking di 88 watt. Lalu saat Alcore-nya ini digeber, CPU ini memiliki clock speed sekitar di 4975 MHz, yang sebenarnya ini nyaris saja 5 GHz Alcore. Nah, baru jika di tes single core, CPU ini tuh menunjukkan clock speed-nya bisa mencapai di 5,15 MHz. Yang gue sih cukup senang ya, Zen 4 dari AMD masih bisa meraih clock speed setinggi ini di TDP 65 watt sekalipun. Lalu, jika kita komparasi dengan 5700X untuk melihat karakteristik CPU 65 watt pada generasi sebelumnya, di sini 7600 ternyata menghasilkan package power yang terpaut jauh lebih tinggi daripada 5700X. Yang padahal ini merupakan CPU 8 core. Namun, jika kita melihat clock speed-nya, power yang lebih tinggi tersebut terbayarkan dengan kemampuan clock speed yang jauh lebih tinggi, yang bahkan bisa lebih dari 1 GHz bedanya. Namun di sini hanya memakan ekstra 12 watt saja. Nah, kemudian bagaimana jika CPU ini menggunakan stock cooler? Apakah bakal sama kencangnya? Ya, nggak bisa dibilang sama kencang sih, apalagi lawannya itu AIO, tentu secara suhu langsung nempel aja tuh sama 95 derajat, yang mana ini merupakan TJ Max dari CPU Zen 4. Alhasil pun ya clock speed-nya tidak bisa mencapai potensi maksimal dari CPU ini. Ya ini sebenarnya sesuai sih dengan ekspektasi gua, karena sejak Zen 2 alias Ryzen 3000, Ryzen 5 itu hanya dikasih Write Stealth aja yang sebenarnya cukup pas-pasan sih untuk ngehandle CPU 65 watt. Yang pasti akan demam tuh kalau digeber Alcore-nya seperti ini. Nah, gue jadi kangen nih sama stock cooler Write Spire yang bisa handle 95 watt dan dulu itu selalu dikasih pada setiap pembelian Ryzen 5. Nah, pokoknya kalian tenang aja, kalian nggak perlu mahal-mahal beli AIO seperti gua untuk bikin CPU ini kenceng, atau menggunakan CPU cooler dual tower semahal Noctua. Pokoknya di sini kalian cukup aja dengan membeli CPU cooler 200 ribuan, yang ternyata hasilnya bisa kalian lihat sebagai berikut, yaitu ternyata sama bagusnya seperti menggunakan AIO. Jadi bisa dibilang si 7600 ini ya sebenarnya lumayan cukup adem. Oke, jadi bisa dibilang Ryzen 5 7600 ini merupakan CPU 6 core yang cukup kencang dan terbukti bisa melampaui CPU Ryzen 65 watt generasi sebelumnya yang menggunakan 8 core sekalipun. Dan ternyata di sini juga punya suhu yang cukup adem. Dan sorry banget, tesnya ini gak banyak, kayak misalnya gue bandingkan dengan 12400F atau 13400F. Karena selain gue gak punya platformnya Intel tersebut, CPU ini ya nyampe ke tangan gue itu H-3 sebelum embargonya diangkat. Jadi ya lumayan buru-buru juga sih ngetes CPU ini. Nah, untungnya pada saat gue tayangkan video ini, gue udah dikasih harga MSRP dari CPU ini, beserta varian Ryzen 7000 non-X lainnya. Well, secara harga sudah cukup oke sih. Tapi ekspektasi gue sebenarnya si 7600 ini bisa dijual di 3 jutaan, mepet-mepet 4 juta lah. Karena mengingat harga segini cukup mepet ya dengan 7600X. Belum lagi CPU dari kompetitornya. Ya pokoknya sekarang sih tinggal marbot AM5-nya aja nih AMD. Yang gue harap banyakin lagi tuh opsi yang murah. Walaupun sih ya harga DDR5 udah berangsur-angsur turun. Namun tetap tidak bisa dipungkiri DDR4 masih jauh lebih murah. Jadi dengan rilisnya si 7600 ini, bagi kalian belum hijrah ke AM5, apakah bakal mulai melakukannya di tahun ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.